Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama pagi hari ini kita belajar firman Tuhan yang akan saya beri judul Persahabatan yang Sempurna. Persahabatan yang sempurna. Oke. Mari sama-sama kita buka di dalam Amsal 18 ayat yang ke-24. Amsal 18 ayat yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amin, haleluya. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu. Persahabatan itu apakah akan tercipta kalau hanya dengan sendirinya? Apakah persahabatan itu akan tercipta kalau saya hanya sendiri saja atau kalau saudara hanya sendiri saja? Jawabannya adalah tidak. Persahabatan itu tercipta ketika ada 2, 3 atau lebih orang yang berkumpul. Sedangkan kita di dalam dunia ini tidak hidup sendirian. Walaupun kita masih kecil, masih bayi, kita butuhkan satu orang untuk menjaga kita. Ketika kita beranjak dewasa, remaja, masuk ke pemuda, kita membutuhkan yang namanya orang lain. Mungkin yang mempengaruhi hidup kita, atau mungkin yang memperhatikan hidup kita. Selama kita hidup, kita tidak bisa hidup sendirian. Nah, yang saya catat di sini, persahabatan itu bisa terjadi jika kita berinteraksi dengan orang lain. Lagi saya mau katakan, persahabatan tidak akan tercipta kalau hanya hidup sendirian. Nah, mengapa kita butuh persahabatan? Karena dalam persahabatan, karena dalam hidup ini kita membutuhkan orang lain, dan kita adalah makhluk sosial. Artinya makhluk yang berhubungan satu sama lain. Bukan yang cerita-cerita sendiri, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Bukan yang bercerita dengan tembok, bukan yang ngomong dengan kayu atau dengan pohon. Bukan. Kita ini adalah makhluk sosial. Artinya kita berkumpul bersama untuk berinteraksi bersama-sama, menceritakan ini, menceritakan itu, menceritakan pelayanan, menceritakan keluarga saya baik-baik saja dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah karena kita saling membutuhkan. Yang ketiga, karena setiap saat pasti akan terjadi perjumpaan. Yang keempat adalah karena ada sesuatu yang kita harapkan. Nah, makanya dalam Amsal 18 ayat 24 berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Berarti persahabatan ini ada dua. Yang pertama mendatangkan kecelakaan, yang kedua adalah bisa lebih karib daripada saudara sendiri. Saudara mau pilih yang mana? Saudara mau pilih yang mana? Coba perhatikan baik-baik kata ini. Yang pertama adalah ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Yang pertama ditulis teman. Tetapi di kalimat kedua dikatakan, tetapi ada juga sahabat yang bisa lebih karib daripada saudara sendiri. Berarti teman dan sahabat ini memiliki arti yang berbeda. Kalau teman saja, sama kayak mungkin saya seperti sama Ari bisa berbicara santai, tapi tidak berbicara lebih dalam tentang kehidupan saya. Ketika saya sudah bergaul lama dengan Ari, kita berjumpa setiap saat, sudah banyak cerita yang saya sampaikan kepada dia, barulah mulai terjalin yang namanya persahabatan. Mungkin saya bisa katakan sahabat lebih tinggi daripada pertemanan. Sahabat itu lebih karib daripada hanya berteman saja. Karena dalam berteman kita hanya mengucapkan seadanya saja. Tetapi ketika kita bersahabat, kita menceritakan banyak hal tentang kehidupan kita. Kadang juga sahabat dari cara bernafas kita saja dia sudah tahu apa yang menjadi mau kita. Tapi kalau teman saja biar sudah dikode-kode, tidak mengerti. Makanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita memilih, ada yang mendatangkan kecelakaan,
ada juga yang mendatangkan lebih karib daripada seorang saudara. Kalau dikatakan seorang saudara berarti ada hubungan darah. Entah itu kakak beradik, entah itu sepupuan, atau entah itu om dan tante. Dikatakan bisa lebih karib, bisa lebih dekat. Why? Karena ini dikatakan dalam firman Tuhan. Ini sama halnya juga ketika kita bergaul dengan Tuhan kita, bergaul dengan Yesus kita. Yesus itu tidak pernah menutup pintu telinganya untuk mendengarkan setiap perkataan kita, untuk mendengarkan setiap doa kita. Kalau kita mau bergaul karib dengan Dia, cari Dia. Jangan biarkan Dia hanya menunggu dan menunggu. Jangan kita membiarkan Yesus hanya membuka telinganya, membuka matanya hanya untuk menatap engkau. Dan ketika kita tahu Tuhan menatap kita, kita tidak mau menatap Dia dan tidak mau berdoa kepada Dia, tidak mau berhubungan dengan Dia. Ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen. Hanya mau berteman saja dengan Tuhan. Artinya hubungannya hanya sebatas teman saja, tidak lebih. Saya mau katakan bukan tidak lebih, tidak mau lebih, atau pura-pura tidak mau lebih. Sedangkan Tuhan mau kita bersahabat dengan Dia. Artinya segala keluh kesah kita, segala masalah kita, segala problem dalam hidup kita, kita ceritakan semua kepada Tuhan. Nah, ketika kita melakukan itu di dalam hubungan kita dengan doa kepada Dia, maka akan lebih terjalin suatu hubungan persahabatan dengan Tuhan. Hubungan persahabatan tidak akan terjalin, saudara, kalau kita hanya cuek-cuek saja kepada Dia. Nah, di sini ada banyak. Di Hope itu saya katakan bukan cuma baku teman dorang di sel Hope. Dorang itu sudah sahabat. Tiap hari baku dapat. Mulai dari hari Minggu ada, Senin main bulu tangkis, Selasa main bulu tangkis, Rabu main bulu tangkis. Keluarga muda. Kamis ketemu di sektor. Habis sektor baku bicara lagi. Mau ke rumahnya ini? Mari Jo, biar cuma kopi. Jumat pelprit, dorang lagi di situ. Mereka menjalin persahabatan karena selalu ada perjumpaan. Mereka terjalin persahabatan mereka karena ada sesuatu yang mereka lakukan bersama. Mereka terjalin persahabatan karena sudah saling cerita satu sama lain tentang kehidupan mereka. Ini juga yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tiap hari berjumpa dengan Dia, tiap hari cari Dia, tiap hari berdoa kepada Dia. Ketika kita melakukan hal ini, maka persahabatan antara kita dan Yesus akan terjalin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kadang saya heran begitu banyak orang Kristen yang tidak mau bergaul karib dengan Yesus. Padahal di KTP Kristen tiap hari Minggu datang ibadah, tapi dari Senin sampai Sabtu tidak. Biar Jo, nanti hari Minggu saja. Tuhan kasih kita 7 kali 24 jam untuk bisa beraktivitas. Apapun yang kau melakukan silakan lakukan. Bekerja silakan, berusaha silakan, liburan silakan. Tapi Tuhan cuma minta kita beribadah, berdoa. Mungkin satu hari hanya pagi 2 menit, 3 menit. Sisihkan waktu itu untuk berdoa kepada Tuhan. Malah mau istirahat, berdoa kepada Tuhan. Masa kita kalah sama yang teman kita di sebelah, sholat 5 waktu. Kita mau berdoa saja 1 menit, bangun tidur, mau tidur 1 menit itu kadang lupa. No, bukan lupa kalau saya bilang. Kalau menurut bahasa saya, kadang kita pura-pura lupa. Ingat ini, ingat, saya ingat. Sebelum tidur saya mau berdoa. Tapi ketika sudah di atas tempat tidur, aduh malas berdiri, malas mau duduk. Saudara dikasih oleh Tuhan. Emang Tuhan bilang, emang Tuhan mau kita harus membungkuk? Tidak.
kalau melihat sikon dan kondisi, situasi dan kondisi. Ketika kita lagi capek, silakan engkau berdoa dalam keadaanmu seperti apa. Kalau engkau sedang terlentang tidur, silakan berdoa dalam keadaan seperti itu. Tetapi ketika engkau bisa duduk, ketika engkau bisa berlutut, dan ketika engkau bisa sujud, lakukanlah itu kepada Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan mau sekali bergaul karib dengan kita. Tuhan mau sekali bergaul karib dengan kita. Karena ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka yang terbaik dalam kehidupan kita akan terjadi. Karena dalam persahabatan ada dua, ada sahabat yang buruk, ada teman yang buruk, dan ada teman yang baik. Nah, sahabat yang buruk itu seperti ini. Ada tiga ciri seorang sahabat yang buruk. Yang pertama, sahabat buruk menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, nasihat-nasihat yang diberikan oleh sahabat yang buruk ini menjauhkan kita dari Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan. Saya suka sekali saya ambil contoh saja dari Sel Hope. Mereka kalau bergaul tiap kali, saya saja tiap kali ke situ, dengar dorang pembicaraan ini tentang Alkitab. Biar sementara bermain bulu tangkis, ada itu pembicaraan Alkitab. Malah ada terang bulan satu untuk makan bersama. Nah, kalau saya melihat dalam pertemanan dan persahabatan di Sel Hope ini, mantap. Membahas Alkitab, membahas tentang Tuhan, tentang ini itu. Kadang khotbah yang habis di ini sebentar dibahas. Artinya mereka tetap membicarakan tentang hal-hal firman Tuhan. Coba kita juga seperti itu. Jangan ketika kita bersahabat kita menjadi sahabat yang buruk. Artinya ketika ada teman kita, sahabat kita yang dalam masalah, mungkin dia bangkrut atau mungkin dia putus dari pasangannya, kita bukan malah memberi nasihat yang baik, ayo lebih dekat dengan Tuhan, ayo berdoa, atau sini saya doakan. Ini tidak. Kadang oh memang itu laki-laki ini begini, oh memang itu perempuan itu begini, oh memang kehidupannya tidak bagus, oh ada syukur ngana, syukur putus dari dia, syukur ini dari dia, syukur itu dari dia. Bukannya berdoa bersama menguatkan satu sama lain, tapi memberi nasihat yang hanya menyenangkan hati satu orang saja, tapi tidak melihat apa yang menjadi konsekuensinya ke depan. Nah, di dalam Ayub 16 ayat yang ke-20, Ayub 16 ayat yang ke-20 berkata seperti ini, sekalipun aku dicemohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kehidupan Ayub. Kehidupan Ayub itu sangat bergelimangan harta. Dia hidup, kalau saudara baca di dalam Ayub 1, di situ dikatakan dia ada 500 pasang lembu dan lain sebagainya. Ternaknya banyak sekali, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Anaknya ada 7, ada istrinya. Dia memiliki harta yang banyak, dia memiliki kekayaan yang luar biasa pada waktu itu. Dia dikatakan orang yang paling kaya pada waktu itu. Tetapi dia dikatakan di dalam Ayub 16 ayat 20, sekalipun aku dicemohkan oleh sahabat-sahabatku. Artinya dia sudah dicemohkan oleh sahabat-sahabatnya karena dari begitu banyak kekayaannya, dari begitu banyak hartanya, dia habis bangkrut sampai kehidupannya pun susah sekali. Kehidupannya sendiri pun hidupnya susah. Dikatakan dia mengalami banyak luka, penyakit kulit dan lain sebagainya, sampai anak-anaknya meninggal, bahkan istrinya meninggalkan dia, pergi dari dia. Makanya dia dicemohkan oleh teman-temannya, oleh sahabat-sahabatnya. Cemooh di sini adalah sama dengan mengarah ke menghakimi dan menghina. Ini contoh pertemanan, padahal itu teman baiknya, saudara dikasih oleh Tuhan. Itu sahabat-sahabatnya Ayub. Tetapi karena dia tidak mempunyai apa-apa lagi, dia hanya dihina. Dia hanya dihina, dia dihakimi.
Dan dia ditinggalkan. Bahkan bukan sahabatnya saja yang meninggalkan dia, istrinya pun meninggalkan dia. Kalau ada saudara di tempat ini yang punya sahabat pada waktu itu, ketika kita masih jaya-jayanya, kita banyak orang datang, banyak orang yang hormat kepada kita, banyak orang yang menaruh perhatian kepada kita. Tetapi ketika kita dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang tidak baik, mungkin kehidupan ekonomimu, mungkin kehidupan keluargamu, atau apapun itu. Nah, ketika kita mengalami masalah itu, satu persatu teman kita pergi. Yang dulu kalau ditelepon langsung angkat, sekarang 2 kali telepon baru dia angkat. Mungkin ditelepon-telepon dia sudah tidak angkat lagi. Kenapa? Karena mungkin temannya itu, mantan temannya itu pikir, ini telepon pasti pinjam doi. Glenn rewah buat telepon. Tak usah diangkat, pinjam uang itu pasti. Nah, mungkin kita dalam situasi seperti itu, atau pernah mengalami situasi seperti itu. Tapi ingat, Ayub dalam Ayub 16 ayat yang ke-20 berkata, namun ke arah Allah mataku menengadah dan menangis. Artinya ketika dia dalam keadaan berat, situasi yang tidak memungkinkan, dia dicemooh, dia dihakimi, dia dihina, dia bukan membalas hinaan teman-temannya, tetapi dia membalasnya dengan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Senjata yang paling ampuh untuk membalas orang-orang yang menghina kita adalah bukan dengan menghina dia balik, tetapi menyampaikan itu kepada Tuhan kita. Ketika kita sampaikan itu kepada Tuhan kita, maka Tuhan kita yang akan bertindak sesuai dengan porsinya. Jangan pernah kita di dalam kisah Ayub ini juga, ketika dia dihakimi, dihina oleh orang-orang, oleh teman-temannya, bahkan istrinya katakan, kutukilah Tuhanmu itu. Kenapa? Karena sudah melarat hidupnya, sudah habis dia, semua barang kekayaannya hilang. Makanya istrinya bilang, tidakkah engkau mau mengutuki Tuhanmu? Karena apa yang sudah dia berbuat kepada kita? Kata Ayub, tidak akan sedetik pun, tidak akan sepatah kata pun keluar dari mulutku untuk mengutuki Tuhanku. Ayub tidak mau mengotori mulutnya dengan perkataan kotor. Ayub tidak mau mengotori ucapannya dengan ucapan-ucapan yang tidak sedap didengar, apalagi sampai menghujat Allahnya sendiri. Dia tidak pernah mau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara membaca kisah tentang Ayub, kenapa Ayub ini bisa sampai bangkrut dan lain-lain, bisa sampai ditinggalkan oleh istrinya, anak-anaknya meninggal, harta bendanya habis. Ceritanya karena, kalau saudara baca ya, ketika Allah mengumpulkan anak-anak itu, ada iblis, salah satu iblis, ada iblis juga menghampiri Tuhan. Nah, ketika di hadapan Allah, iblis ini berkata kepada Allah, aku sudah mengelilingi bumi. Ya, aku telah mengelilingi bumi, kata iblis ini. Tetapi apa yang Allah katakan? Apakah engkau memperhatikan anakku Ayub? Apakah engkau memperhatikan kehidupan hambaku Ayub? Lihat, iblis ini ya, dia bilang seperti itu. Apakah banyak harta kekayaannya? Dia hidup senang dan ya. Setelah itu Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji, mencobai Ayub. Nah, di dalam kata lain, kehidupan Ayub yang bergelimpangan harta kekayaan dan kehidupan yang senang, tetap ada yang namanya ujian dari Tuhan. Dia hidup tenang, dia hidup enak, dia hidup berdoa kepada Tuhan. Tetapi ada waktunya untuk kita diuji oleh Tuhan. Ada waktunya kita diuji oleh Tuhan.
Iblis ini pintar juga, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan kalah cerdas dari dia, dari si iblis. Dia bisa datang sama Tuhan untuk berbicara. Apalagi cuma di depannya kita. Sedangkan sama Tuhan saja dia berani pergi. Walaupun memang pasti kekuatan Allah, kekuasaan Allah jauh lebih besar dari iblis ini. Nah, ketika iman kita, hati kita, hubungan kita dengan Tuhan tidak erat. Nah, ketika iblis datang di hadapan kita menjadi lemah. Kita jatuh. Kita merasakan hal-hal, aduh, kenapa sampai saat ini? Kenapa sampai begini sih ujian yang Tuhan kasih? Sampai kita berpikir saya sudah tidak mau hidup lagi. Capek saya hidup begini. Oleh sebab itu, perkuat persahabatan kita dengan Tuhan. Perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Pererat persahabatan kita dengan Tuhan. Karena ketika kita erat bersahabat dengan Tuhan, maka ketika iblis datang mau menghampiri kita, ada sahabat kita yang membela kita. Ada sahabat kita yang membela kita, yaitu adalah Yesus Tuhan. Sedangkan di dalam kehidupan seperti sekarang saja, ketika saya bersahabat dengan Ari dan ada orang yang membuli saya di Facebook, pasti Ari akan membela saya dengan komen-komen. Ketika Bapak Gembala kita dibuli di Facebook pada waktu itu, dalam komen-komen dan lain sebagainya, mungkin dihina, mungkin difitnah, saya bisa membaca ada beberapa jemaat Tuhan, jemaat Siloam yang mengcounter itu. Saya bisa melihat ada beberapa nama jemaat Siloam yang berkata, tidak, gembala kami tidak seperti itu, pendeta Franky tidak seperti itu. Itu membela karena kita sudah erat hubungannya. Pembelaan akan terjadi ketika suatu hubungan sudah terjalin dengan erat. Gak usah dibilang hubungan suami istri, pasti akan dibela. Sedangkan hubungan antara gembala, jemaat dan jemaatnya, jemaat membela gembalanya supaya tidak terlihat buruk. Gembala jemaat membela jemaatnya supaya terlihat baik. Ini juga yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam masalah, kita dalam banyak ujian hidup, banyak hinaan, dekatlah kepada Tuhan. Dia yang akan membela saya dan saudara. Boleh katakan amin? Lagi boleh katakan amin? Nah, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, ketika saya membaca ayat ini dan saudara mendengarkan ayat yang saya bacakan ini, terbenak dalam pemikiran kita, inilah kasih Yesus. Inilah kasih Yesus. Sebentar lagi Paskah. Kita mengingat cerita tentang Paskah. Itu tentang kematian Yesus. Kematian Yesus karena untuk menebus dosa saya dan saudara. Untuk menebus dosa orang-orang berdosa. Untuk menebus setiap kesalahan kita. Tuhan berarti Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Allah mencari orang-orang yang berdosa. Ketika dia mendapatkan orang berdosa, orang yang melakukan kesalahan dan berbicara, artinya dia mau memfikskan kehidupan orang yang berdosa ini. Dia mau memperbaiki setiap kesalahan orang-orang ini. Nah, ketika kita mau diperbaiki oleh Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Sama seperti motor yang kita bawa ke bengkel. Ketika kita memperbaiki motor itu, kita nggak tahu cara memperbaiki motor. Jadi akhirnya kita ke bengkel. Kita serahkan ke tangan orang yang benar-benar tahu tentang motor. Nah, ketika orang bengkel ini sedang memperbaiki motor kita, mungkin olinya dan lain-lain, terus kita bilang, jangan ganti olinya, jangan ganti
ganti ban dalamnya, biar saja. Nah, si ahli ini, si master ini mau membuat sesuatu yang baik untuk kendaraannya, tapi karena si yang empunya ini gak tahu apa-apa tentang hidupnya, tentang motornya, cuma tahu pakai isi bensin, itu pun kalau full, puji Tuhan. Dia hanya komen saja untuk jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Dia tahan. Sedangkan yang paling tahu harus kerjakan apa yang dia tahu. Maka motor ini mungkin jadi, tapi tidak sempurna. Oke? Motor ini bisa jalan, tapi tidak sempurna. Begitu juga dengan Tuhan kita. Ketika Dia mau memperbaiki kehidupan kita, kita datang kepada Dia, kita mau diperbaiki oleh Tuhan. Nah, di tengah jalan Tuhan sementara memperbaiki, mulai dari pikiranmu, mulai dari gerak tubuhmu, pas mau ke hati, memfikskan hati kita, kita yang pikir, oh sudah cukup baik ini kalau otak, sudah senang saya, sudah bisa lagi saya melakukan ini itu. Pergilah kita dari bengkelnya Tuhan. Yang jadi apa? Tidak sempurna perbaikan dalam hidup kita. Tidak sempurna perbaikan dalam hidup kita. Nah, ketika sesuatu tidak sempurna dalam kehidupan kita, kita pasti akan balik lagi karena ada lagi yang rusak. Sedangkan semua sudah tercover dengan baik, terservis dengan baik, pasti akan balik. Tapi damage-nya hanya sedikit, rusaknya hanya dikit. Bukan rusak semua. Nah, ini yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan Dia rela kehilangan nyawanya untuk memperbaiki saya dan saudara. Untuk memperbaiki saya dan saudara, bukan untuk siapa-siapa, untuk saya dan saudara. Satu hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Katakan amin. Katakan amin. Kalau mau bersahabat dengan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah saling mengasihi. Gak usah dulu kita mengasihi yang apa-apa, kita mengasihi Tuhan yang terlebih utama. Setelah kita mengasihi Tuhan, baru kita bisa mengasihi teman-teman kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita dianggap sahabat oleh Tuhan. Dan setiap keluh kesah kita akan didengarkan oleh Tuhan. Dia akan membantu kita, Dia akan menolong kita, bahkan Dia akan memberkati kehidupan kita. Sama-sama katakan amin. Lagi sama-sama katakan amin.